Alladzi ya'rifu kang bisa melihat mengerti bihi sebab jalan sapa al insanu manusia uyuba nafsihi pada kekurangan atau cacat dirinya sendiri. Jadi orang itu kalau mengetahui kekurangannya dirinya sendiri gak sempat melihat kekurangan orang lain. Nah, ono ustaz, kiai kok sik ketok eleke wong liya, berarti orang tersebut tidak tahu cacatnya sendiri lah. Wong lek gak eleke dhewe mesti gak rumangsa elek. Wong lek gak rumangsa elek ya iku wong sing elek. Iklam becik ketahuilah ana wa satemene Gusti Allah azza wa jalla itu idza arada ketika sudah menginginkan, ketika sudah menghendaki sapa Allah bi abdin dengan hamba khairan pada kebaikan basyarahu maka memperlihatkan sapa Allah pada hambanya biuyubi nafsihi dengan cacat kekurangan dirinya hamba. Sampeyan roh aku iki wong apik apa wong elek, sampeyan ngerti. Lek sampeyan sing ijik ketok eleke wong liya, iku berarti sampeyan yo ijik elek, Pak. Lho, isi elek. Contone piye? Ana maling arep nyolong omahe sampean, terus sampean kebelet ngising. Mesti kan, wah, konangan aku. Dalam kan iki ngono kuwi berarti. Nah. Jadi ketika Allah menghendaki pada hambanya jadi orang baik atau punya kebaikan, yang pertama dilakukan oleh Allah pada hambanya adalah memperlihatkan kekurangannya sendiri. Padha karo wong mebel yang ngono, wong mebel, wong bengkel kayak Mas apa gitu? Iwan. Dia makin tahu kekurangan pekerjaannya, makin bagus hasilnya. Tetapi kalau dia tidak tahu kekurangannya, makin lama makin jelek kan. Pelanggannya lari. Faman mongko tesapane wong lamun iku kanat ana apa basiratuhu mata hatine wong. Iki ngomong niki bab hati, mata hatinya. Iku nafidatan nembus lam takhop mengko rasa mar ali ngatasé wong apa uyubuhu cacate wong. Iki lho Pak. Orang yang punya mata hati pasti dia tahu kekurangannya sendiri. Mengapa kita tidak tahu kekurangan kita sendiri? Karena mata hati kita tidak berfungsi. Mengapa mata hati kita kok gak berfungsi? Karena mata hati kita gak ada setrumnya. Mengapa mata hati kita kok gak ada setrumnya? Gak pernah dicas, gak pernah zikir kepada hatinya, gak pernah ingat kepada Allah. Mengapa hati kita kok tidak bisa ingat kepada Allah? Karena bibir kita tidak menyebut nama Allah. Mengapa hati kita kok tidak tahu kalau Allah itu berkuasa, mampu? Karena bibir kita jarang menyebut-nyebut kekuasaan Allah. Terkadang bibir kita ada menyebut tiap kali setelah sholat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sampai diperdebatkan, ada yang dikeraskan, ada yang enggak keras. Diulang-ulang tiap setelah sholat. Itu aja belum nembus dalam hati kita kok. Buktinya gara-gara COVID-19 kita takut, padahal sudah dikatakan wa yuhyi wa yumiit, Allah yang menghidupkan dan yang wa huwa kalite Gusti Allah ala kulli syai'in ing atase sekabehane suci-wici iku qadirun kuwasa. Kan sampean omong nih mendina sampean ucapne kan la ilaha illallah wahdahu, tiada Tuhan yang wajib kita sembah kecuali Allah wahdahu dengan sendirinya. La syarikalah, tidak ada sekutu, tidak ada yang bisa menyamai Allah.
Lho sampean wis ngono ana Covid-19 bingung, gak ono kerjaan bingung, perasaane sampean sing iso nyugine sampean niku pekerjaane. Lah apa sampean ngucapne bendina la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd. Semua milik itu miliknya Allah. Kerajaan, keistimewaan lahul mulku wa lahul hamdu. Dan semua sesuatu pekerjaan yang bisa menyebabkan terpuji dipuji itu juga miliknya Allah. Tapi mengapa kita masih mengakui itu hasil jerih pada kita? Itu sudah menunjukkan hati kita buta. Maka kata Roma Irama, yang buta bukan matanya, yang buta mata artinya mosok kalah mbek Roma sampean. Lha, iku Pak. Jadi orang yang tidak bisa melihat dirinya punya kekurangan, pasti dia akan melihat kekurangan orang lain. Orang yang masih bisa melihat dan selalu kelihatan kekurangan orang lain, orang tersebut susah jadi orang baik. Iku cirine Imam Ghazali. Fa idza rafa, maka ketika sudah mengetahui wong al-uyuba ing penyakit atau cacat atau kekurangan amkanahu, maka mungkin bisa memungkinkan kepada orang tersebut apa al-ilaju mengobati Pak. Loro cacat loro penyakit pasti bisa menyembuhkan. Kayak Mas Iwan Bingkil iki apa ora iso muni kok gebret-gebret suarane. Lek wis seru iki sebabe iso menyelesaikan. Kita semua punya keinginan jadi orang baik. Tapi mengapa kita kok gak bisa jadi orang baik? Karena kita belum bisa melihat kejelekan kita, kekurangan kita. Pak. Jadi semua siapapun pasti kepingin jadi orang baik. Tapi dia tidak tahu apa yang menyebabkan dia tidak bisa menjadi orang baik. Kalau menurut Sayyidina Ali ini Pak, laula khamsu khisalin la sarana susolihina. Andai kata manusia itu tidak mempunyai 5 sifat yang tidak terpuji, pasti siapapun dia dalam keadaan bagaimanapun dia pasti jadi orang baik Pak. Ketika ada wabah corona, dia jadi orang baik, tidak musyrik. Nah, sekarang banyak gara-gara Covid-19 orang yang musyrik ini mati sebab Covid-19. Perekonomian kita hancur sebab Covid-19 kan ngono Pak. Apa yang dia dibaca tiap hari setelah sholat la ilaha wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia lupa dengan dirinya sendiri yang diucapkan. Dia tahu arah kemana, arah ke Pindu, ini jalan ke sana. Tapi dia perjalanannya ke arah Putus Ibu. Ini orang waras orang. Dia tahu jalan ke Pindu itu ke sana. Tiap orang dibilangin kalau kau mau ke Pindu ke sana, kalau kau mau ke Pindu ke sana. Tapi dia sendiri tanya mau kemana kamu? Mau ke Pindu, jalannya ke arah Putus Ibu. Ini waras apa enggak Pak? Dia ucapkan tiap hari la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dikeraskan. Kan sama dengan memberitahu sama orang lain ini Pak. Memberitahu sama orang lain kehidupan. Allah itu yang mematikan dan yang menghidupkan. Semua itu miliknya Allah. Semua perbuatan baik itu juga miliknya Allah. Wahdahu la syarikalah, tidak ada sekutu, tidak ada yang sama. Bahwa ala kulli syai'in qadir, diucapkan Allah itu yang mampu menghilangkan Covid-19. Sudah diteriak-teriakan, tapi dirinya sendiri lupa Pak dengan ucapannya. Ini wong waras apa ora to jane. Iku lek cara iki paling mutu ya. Sampai sekarang berdebatkan, kamu tidak keras. Dikeras-keraskan la ilaha wahdahu la syarikalah. Dia tidak tahu dengan ucapannya sendiri. Dia mengumumkan kalau ingin selamat ke sana, ingin selamat ke sana. Dirinya sendiri malah ke belakang. Itu ciri Imam Ghazali Pak.
Walakinna aksarul khalqi. Yes. 5 perkara yang menyebabkan tidak bisa menjadi orang baik, kata Sayyidina Ali, adalah al-qanaah bil jahli. Karena kita puas nerimo dengan kebodohan kita, bi adami ulumiddin, dengan tidak adanya ilmu agama, Pak. Lah, orang tua yang menginginkan anaknya jadi orang baik, tapi ke orang tua sudah bangga dengan kebodohannya ilmu agama, sampai kapanpun orang tua tidak akan bisa menciptakan anaknya jadi orang baik, Pak. Lah, itu Pak. Al-qana'a bil jahli, siapapun orang tua pasti menginginkan anaknya jadi anak yang baik, jadi orang baik. Tetapi mengapa anaknya kok tidak bisa menjadi orang baik? Karena orang tuanya al-qana'a bil jahli, puas bangga dengan ketidakmengertian anaknya tentang ilmu agama. Ini jarang dipelajari, Pak. Kadang pendidikan-pendidikan yang diakui pemerintah aja nggak mengajarkan kayak ini, Pak. Ya kayak kita itu, kalau nggak ingin kepanasan bikin rumah, punya rumah, nggak kehujanan punya rumah, tapi teori bikin rumah dan punya rumah tidak diberitahukan, ya ngabur-ngabur, ya jadi kena angin ambruk, ya rumahnya roboh, membahayakan. Itu Pak. Yang nomor 2 itu Pak, cirine Sayyidina Ali. Makalah yang disampaikan Sayyidina Ali itu bukan hadis, tetapi asar. Apakah bisa diambil dan kita gunakan? Itu bukan ucapan Rasulullah. Boleh dan harus, Pak. Itu yang mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Umatku akan pecah belah menjadi 70 lebih. Ada yang mengatakan 3, yang umum 3, 73. Semua itu masuk neraka, Pak. Ila wahid, kecuali satu golongan, yaitu ahli sunnah wal jamaah. Siapa ahli sunnah wal jamaah? Ma ana alaihi wa ashabi. Loh, jadi Kanjeng Nabi, ma ana alaihi wa ashabi. Dihidupkan biar jelas. Dihidupkan. Ma ana alaihi wa ashabi, yaitu umatku yang mau mengikuti apa yang saya lakukan, mau meninggalkan yang saya tidak lakukan. Terus ma'ana ali wa ashabi, kalau dia tidak bisa melakukan tapi ini dilakukan oleh sahabatku, boleh, Pak. Ma'ana alihi wa ashabi. Rasulullah itu belum pernah mengulang-ulang surat Al-Ikhlas sampai 1000 kali atau lebih, belum pernah. Apakah kita membaca wiridan kulhu sampai 1000 kali itu bid'ah? Bukan. Apakah masuk neraka? Ini gak dilakukan Allah. Betul, itu tidak dilakukan oleh Rasulullah, tapi ini pernah dilakukan salah satu sahabat Rasulullah. Dalam sebuah riwayatnya, ada salah satu sahabat itu mulai isya sampai pagi itu wiridan, mengulang-ulang surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad Allahu shamad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan, sampai subuh. Lalu sahabat yang tahu setelah subuh cerita kepada Rasulullah, ini aneh ini, uswatun hasanah kita Nabi Muhammad belum pernah yang kayak gitu, tapi dia kok kayak gitu. Ini bid'ah nih. Oh, bid'ah ini. Dia cerita kepada Rasulullah. Apa jawab Rasulullah? Apakah diceritani marah enggak? Malah Rasulullah mengatakan, satu kali membaca qul huwallahu ahad itu diberi pahala sepertiga membaca Al-Qur'an. Loh, berarti oleh
Terus puasa Daud, satu hari puasa, satu hari tidak. Apakah Rasulullah pernah melakukan? Tidak. Tapi mengapa ini banyak dilakukan oleh umat Islam? Bukan. Ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, tapi Rasulullah pernah mengatakan, sebaik-baik puasa sunnah adalah puasanya Nabi Daud. Ma'ana alaihi. Ma'ana itu namanya hadis, alaihi wa ashabi namanya asar. Harus paham. Itulah. Yang nomor 2, mengapa manusia itu tidak bisa menjadi orang soleh? Karena dia tidak tahu cacatnya sendiri. Cacat yang nomor 2 apa? Yang tadi dia puas dengan kebodohan. Yang nomor 2 adalah al-khirsu ala dunya. Terlalu senang kepada dunia, jabatan, kedudukan, harta benda yang melimpah. Begitu juga orang tua yang menginginkan anaknya jadi orang soleh, orang baik, tapi kok membiarkan anaknya dididik dan dididik cinta dunia, sampai kapanpun anaknya tidak akan bisa menjadi orang soleh. Kadang-kadang sampean kepingin anak wong apik, tapi kamu didik anak kamu cinta dunia, cinta kedudukan, cinta jabatan, cinta harta benda, sampai kapanpun anakmu walaupun kau doakan ya akan jadi anak soleh, Pak. Lah bagaimana? Ya kayak tadi itu. Ya Allah, tole nang kamu ke Pino sana, ke Pino, tapi kamu dorong ke putus ibu anak kamu. Ini gak sesuai tak ya? Kamu menginginkan anakmu pergi ke Pino, tapi anakmu kamu dorong pergi ke putus ibu. Sampai kapanpun dorongan kamu, keinginan kamu yang akan sampai anak kamu ke Pino, Pak. Paham, Pak? Mengapa kegagalan orang tua ini kok gagal mencetak anaknya jadi orang soleh? Kata Sayyidina Ali, bukan kata saya, Pak. Dalam kitab Nasoiul Ibad. Yang 2, kita didik anak kita cinta dunia. Karena apa kata Rasulullah? Hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta dunia itu pangkal orang melakukan kesalahan. Sekarang rata-rata pendidikan di Indonesia itu mendidik anaknya ke cinta dunia. Apakah pejabat pemerintah yang korupsi, anggota dewan, bupati, gubernur itu tidak mengerti, tidak paham? Pandai semua, pinter, Pak. Tapi mengapa dia tidak bisa menjadi pejabat yang soleh? Karena dididik dengan cinta dunia, Pak. Ini jarang diakui. Kalau wis rusak kayak sekarang ini bingung. Bagaimana mengatasi? Itu sudah aturan dia sendiri, yang bikin dia sendiri. Setelah gak sukses kok disalahkan. Gimana? Nah, sampean kepingin jadi anaknya orang baik, tapi didorong anaknya cinta dunia. Halo, Pak. Gagal. Pemerintah juga sama. Pemerintah kepingin pemerintahan ini makmur, gemaron jenawe, religius, adil. Akan tetapi pendidikan ini yang pendidikan cinta dunia. Ra'su kulli khati'atin. Gagal, Pak. Fakultas didirikan di mana-mana. Biayanya banyak. Lulusan fakultas, jadi pejabat pemerintah. Gitu, Pak. Kegagalan itu dibikin sendiri kok. Ngono lho, Pak. Itu. Ya kayak aku sih tamatan MI, Pak. Gak masalah. Goblok salah. Nek tamatan MI iso kaya ngene, sing SAG wae kudu yo izin lho, Pak yo. Ngono wae. Pak Gobur. Wong sing
tamatan MISD loh Pak. Saya itu diakui pemerintah, ijazah saya cuma M1, madrasah ibtidaiyah, diakui pemerintah. Lek ilmu saya gini belum diakui, saya gak diakui. Itu bisa menerangkan kayak gini. Yang sarjana DRS M2 kok gak bisa kayak gini. Ya kan malu sebenarnya Pak. Yang sudah diakui. Yang punya ijazah kan diakui Pak. Kan gak malu tuh Pak. Jadi ikut diizin. Mengapa dia tidak malu? Karena dia tidak tahu cacat dirinya sendiri Pak. Yang dilihat cacat kekurangan orang lain. Oh ya. Kalau tau ngaji gini zaman Pak ya. Hah? Nggih ngaji ini yang gini-gini iki Pak. Sopo ngira arek pondok pesantren goblok gak iso pemerintahan. Pinter Pak. Saya kita gak diakui. Sing diakui yang menjerumuskan malah diakui. Bismillahirrahmanirrahim. Sing nomor loro. Yang nomor 3, kegagalan mencetak generasi-generasi yang tidak baik. Kegagalan mencetak generasi-generasi baik. Yang ketiga sebabnya kata Sayyidina Ali adalah asuhu alal fadli, pelit dengan sesuatu yang telah melebihi kebutuhan kita. Mengapa kita gagal mendidik anak kita, menciptakan anak-anak kita jadi orang baik? Karena kita ajari, ditabung untuk masa depan, sehingga kebutuhan yang melebihi sesuatu yang melebihi kebutuhan disimpan sampai kapanpun tidak akan bisa mencetak anak yang soleh itu Pak. Coba pelajaran di Kementerian Agama ada yang kayak gini. Oh hebat Pak. Kita akan menginginkan generasi-generasi muda kita, penerus bangsa ini orang yang soleh, kita ucapkan, tapi kita mendorongnya bukan mendorong ke situ. Ya Pak. Kita terbujuk dengan metode-metode luar negeri. Kita tidak sadar dijajah. Kalau dulu dijajah dengan dohiriyah, sekarang dijajah dengan batiniyah. Oh gitu Pak. Kegagalan itu karena diciptakan sendiri. Orang tua yang tidak bisa menciptakan anaknya yang soleh, karena itu sudah diciptakan orang tuanya sendiri jadi orang yang gagal Pak. Kita kan mengajarkan kepada anak-anak kita jadi orang yang gemi, sering menyimpan kan itu. Sehingga orang lain kekurangan kita biarkan, orang lain yang membutuhkan kekurangan kita biarkan, karena kita ingin sukses dirinya sendiri. Padahal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhihi. Allah subhanahu wa ta'ala itu akan selalu memberi kesuksesan kepada kita, memberi pertolongan kepada kita selama kita punya keinginan untuk mensukseskan orang lain, selama kita punya keinginan untuk menolong orang lain. Mengapa kita tidak bisa mensukseskan, menciptakan anak kita jadi orang soleh? Ya karena kita mengajarkan anak kita itu pelit dengan alasan untuk masa depan, sehingga dia tidak percaya dengan ayat wa ma min dabatin fil ardi illa Allah rizquha. Dia tidak mengimani Al-Quran, ayat sebagian Al-Quran wa ma min dabatin fil ardi illa Allah rizquha. Ya Pak. Gak menabung, kamu gak bisa hidup. Lah apa ajaran agama yang kita gembor-gemborkan harus beragama? Lah inilah ditanam oleh orang tua dan orang tua didik. Loh Pak. Makanya banyak pendidikan tidak bisa mencetuskan orang soleh. Tapi karena yang banyak itu pendidikan mencetuskan orang pandai, tapi tidak mencetuskan orang baik. Karena apa? Pendidikannya tidak mengikuti aturan ingin jadi anak yang baik. Itu Pak. Yang nomor 4, wariya'u fil amal. Kita selalu memperlihatkan kebaikan kita pada orang lain Pak. Mengapa pendidikan ini gagal, tidak menciptakan generasi-generasi penerus bangsa yang soleh? Karena apa?
diajarkan mulai pendidikannya agar kebaikannya itu diperlihatkan oleh orang lain. Hah? Dia hanya berbuat baik jika dilihat oleh orang lain, karena ajarannya gitu terus. Namanya sum'ah itu Pak. Itu Pak ya. Sehingga jika dia kalau sudah biasa amalnya dilihat oleh orang lain, ketika orang lain tidak melihat, tidak akan berbuat Pak, nggak maju. Loh, kegagalan pemerintahan pun itu sama Pak. Karena apa? Diajarkan mulai pertama dia berbuat dilihat oleh orang lain. Ngono lho Pak. Seharusnya kita harus berbuat. Mengapa kekecewaan kita dapatkan? Karena amal kita, perbuatan kita yang bikin kita kecewa, yaitu karena kita perlihatkan pada orang lain. Kalau kita beramal ikhlas, tidak riya, tidak toma, maka kita tidak akan mengalami kekecewaan Pak. Oh iku ngono. Belajar sekali-kali Pak. Ini pelajaran dhuwur iki, pelajarane doktor iki Pak. Penciptaan S2 balen, S3 gitu iki Pak. Ngono. Nah si S2 lah ora ngerti ngene-ngene iki Pak. Walaupun diakui oleh pemerintah. Bismillahirrahmanirrahim, sing nomor 5. Penyebab kita tidak bisa menciptakan anak yang soleh, diri kita pun tidak bisa menjadi orang soleh, kata Sayyidina Ali adalah wal ijabu birra'i, merasa yang paling hebat, merasa paling istimewa penemuan atau pendapat kita Pak. Sehingga kita tidak mau menerima apa? Kebaikan, kebenaran dari orang lain. Kan gitu sekarang Pak. Organisasi NU yang benar katanya NU, organisasi Muhammadiyah yang petanya yang benar Muhammadiyah, yang Salafi pun katanya Salafi loh. Masing-masing wal ijabu biroi, kehancuran yang didapat Pak. Loh, karena situasi keadaan kita berbeda. Ngono Pak wal ijabu biroi. Oh, makanya Imam Ghazali mengatakan setan akan bisa menguasai hati kita. Setan akan bisa menguasai, memiliki hati kita, sehingga hati kita bisa menggerakkan anggota badan ini jika orang itu at-ta'assub lil madahib, terlalu fanatik kepada organisasi. Kita harus berorganisasi, tapi kita tidak boleh terlalu fanatik kepada organisasi. Waduh Pak, jamaah tabligh yang benar terus jamaah tabligh. Ya buyar. Melok sama tabligh suwi kok gak dadi wong apik. Ya karena apa? NU suwi padha ae. Wow ya. Kita lama iki ngono kuwi Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Walakin aksarul khalqi, kata Imam Ghazali, dan tetapi ini luwakake makhluk iku jahiluna, orang ngerti, goblok biuyubi angfusim, kelawan beberapa cacat dirinya sendiri. Ya roh bisa melihat sebuah kadum sebagiannya makhluk al-ghadafa al-qadzaing apa blobok apa Pak tulisannya Pak, tai mata. Oh tai mata apa jenenge blobok ketek itu Pak? Bahasa Indonesia apa? Tai mata. Oh mata. Ya blobok ketek. Ngono. Fi aini akhihi, ing dalem motone, matanya saudaranya ahad, wala yaro, dan dia tidak bisa melihat aljata ing papa kurma, fi aini nafsi, ing dalem motone dewe. Dia bisa melihat kekurangan sekecil apapun pada orang lain, tapi dia tidak bisa melihat kebesaran kekurangannya sendiri. Ku agak-agak Pak, ya ono sing ora ngono. Sing NU yang dilihat kekurangannya Muhammadiyah, yang Muhammadiyah yang dilihat kekurangan NU, yang NU melihat kekurangan jamaah tabligh, yang jamaah tabligh melihat kekurangan NU. Masing-masing itu yang dilihat kekurangan organisasi lain, tidak melihat kekurangannya sendiri Pak.
Kaya Mas Iwan bingkil kok sing didelok kekurangane kono gak maju. Coba kita mengerti kekurangan kita. Insya Allah bingkil kita maju. Iku cirine Imam Ghazali. Paman mongko te sapene wong lamun iku aroda kepingin sapa wong to ngarepake sapa wong ayari paing to ngawuri sapa wong uyuba nafsi ing pira cacate kekurangane wong balahu mongko iku wajib ing ngatasi wong arbaatu turukin utai papat pira-pira turuk papat pira-pira dalan turuk itu bahasa Arab Pak nek turuk wong Jawa ya elek di turuk itu bahasa Arab nek dalane turuke malah wong biyen saking ngarani iku bingung Pak wong Arab ngarani dalan perjine wong wedok iku apa ya ngono Pak terus dalane jenenge turuk ya dalan uyo dalan mani dalan neket dalan ketik dalan ngono Pak pusing biyen kono ngarani ngono ya ana usil-usilae Pak. Jadi orang yang menginginkan ingin tahu kekurangannya sendiri dia harus melewati di antara empat jalan Pak. Jalan yang pertama al-awal dapun jalan yang pertama iku ayat jelis saya itu gelem awur lungguh duduk bersama sapa wong benayate saikin ing dalem ngarepe guru basirin kang waspada guru yang punya mata hati Pak. Siapa? Guru yang punya mata hati adalah guru yang tahu kekurangannya sendiri. Kalau ada guru tidak tahu kekurangannya sendiri, yang dibicarakan masih kekurangan orang lain terus, iku kiai ini kiai goblok gak jane Pak. Ono kiai ustaz kok sing diomongne eleke wong liya ae. Kiai liya iku jenenge ustaz sing goblok. Aja mau guru kayak ngono kuwi sampean. Anak sampean jangan berguru kamu letakkan di pendidikan yang pendidikan itu masih membicarakan kekurangan orang lain karena dia tidak tahu kekurangannya sendiri itu gak waspada Pak gak punya mata hati enggak di moto kok harus di petunjuk ya jegur lah dan sampai jalur petunjuk wong sing picek dituntun ya sampai ditutur ono ya juglang-juglangan ya ngono kuwi Pak paham Pak enak nek ngaji ngene iki Pak ya Buyubi nafsi kelawan pira-pira cacate nafsu. Nafsu itu ada 7, ada nafsu amarah. Lha sampean meguru nung wong tuwa kepengin dadi wong apik. Gak ero kekuranganmu ki apa kesenenganmu. Wong kesenengane ku sik seneng lakone elek kok dikeki amalan keapian. Ya Allah. Paham, Pak? Ya kei amalan sing iso nyebabne wong kuwi gak duwe pikiran nglakoni elek. Wong lek wis gak duwe keinginan melakukan kejelekan dengan sendirinya akan mudah memasukkan amal kebaikan. Oh. Lah wong sik seneng nglakoni elek kok dikeki kok nglakon jamaah ya ora gelem. Bagaimana amalan ini yang bisa menyebabkan dosis mengurangi keinginan untuk berbuat dosa. Di antara obat-obat untuk banyak sih obat Pak untuk mengurangi dosa yang membaca la ilaha illallah. Orang yang sering membaca la ilaha illallah lama-lama dia dikurangi keinginan untuk melakukan dosa. Keinginan untuk melakukan dosa itu namanya nafsul amarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.